Pak, waktu season pertama Bapak berada di sini juga pada saat grand final juga. Sekarang bagaimana Bapak, opini Bapak nih mengenai yang Bapak sudah lihat tadi? Saya merasa makin optimis. 100 tahun Indonesia merdeka, maka generasi emas ini akan bisa mewujudkan bangsa Indonesia menjadi besar dan jaya. Amin. Untuk itu, soal presentasi ini ada juga peraturannya. Peraturannya silakan. Jadi untuk presentasi, setiap tim akan mendapatkan masing-masing satu soal dengan memilih kotak di belakang Kak Nirina nanti. Setiap tim diberikan waktu 30 detik untuk berdiskusi dan kemudian menjawab atau mempresentasikannya selama 2 menit. Kategori penilaiannya ada 3. Yang paling besar adalah pada konten, isi, yaitu 30. Kemudian cara penyampaian atau presentasi dalam bentuk olah vokal, dalam arti vokal kalian, komunikasinya 10 poin. Bahasa, ekspresi muka, body language adalah 10 poin. Jadi total 50 poin dan angka ini akan disimpan terlebih dahulu, baru kami beritahukan pada saat akumulasi nanti. Dan yang mulai terlebih dahulu adalah berdasarkan memory game sebelumnya, tim C disusul oleh tim B, kemudian baru tim A. Oke. Dan Pak Wiji akan menerangkan lebih lanjut soal konten tadi. Oke, silakan. Anak-anak, pertanyaan ini membutuhkan jawaban dengan rasional yang kuat. Kita tidak akan menilai benar dan salah, tetapi rasional kalian masing-masing dengan kuat dan ilmiah. Itulah yang akan menutup kalian sebagai juara pada malam hari ini. Sampaikan dengan kata yang jelas, sistematika yang runtut, dan penggunaan diksi yang tepat. Demikian, terima kasih. Oke. Good luck Pak Audi. Dan untuk tim C, silakan memilih warna apa yang akan dipilih. Di belakang saya akan ada 3 kotak berwarna. Hijau. Dan silakan soalnya Pak Wiji. Sejak awal tahun 2015, pemerintah memberlakukan harga bahan bakar minyak sesuai dengan mekanisme pasar. Harga BBM mengalami penaikan dan penurunan. Pada saat harga BBM dinaikkan, maka pihak penyelenggara angkutan akan menaikkan beban atau biaya transportasi dan kenaikannya diberlakukan dengan cepat. Pada saat harga BBM diturunkan, beban atau biaya transportasi tidak secara otomatis turun dan juga tidak segera turun. Bagaimana pendapat Anda terhadap kondisi yang demikian? Waktu untuk berdiskusi adalah 30 detik dari sekarang. BPS rumahnya tuh bisa. Waktunya habis, silakan untuk Bimo maju ke depan. Bengi ya. Anak Waktu untuk presentasikannya, silakan waktunya dimulai dari sekarang. Otomatis seperti kita ketahui akan banyak harga yang ikut naik juga seperti bahan pokok, dan ini akhir-akhirnya akan mengakibatkan yang namanya inflasi. Akhirnya banyak juga pihak yang merasa dirugikan seperti pihak penyelenggara transportasi tersebut karena biaya produksi atau biaya modal dalam memperoleh untung makin besar. Maka dari itu dinaikkan juga biaya jasanya sehingga dapat menyeimbangi biaya modal dan akhirnya juga memperoleh untung yang setara. Lalu ketika turun, kenapa nggak langsung turun biaya BBM-nya atau biaya transportasi dan biaya bahan pokok segala? Karena untuk menurunkan inflasi itu tidak
tidak bisa dalam waktu yang sungguh cepat. Kita butuh waktu untuk misalnya pertama si bank melakukan kebijakan moneter seperti menaikkan BI rate atau bank interest rate sehingga banyak uang yang akhirnya masuk ke bank dan akhirnya kurs rupiah kembali lagi rapi. Namun mengenai inflasi ini sebenarnya mengapa harga BBM itu meskipun sudah dinaikkan tapi tetap masih di bawah rata-rata harga minyak dunia. Maka dari itu langkah yang tepat untuk dilakukan pemerintah adalah untuk terus menetapkan harga BBM sesuai mekanisme pasar tanpa melihat bagaimana harga minyak dunia, namun juga mempertimbangkan bagaimana harga-harga bahan pokok dalam Indonesia. Terima kasih. Sebelum kita kembali ke tempat, boleh salam dulu Bibi, kamu tangannya gemeteran sekali. Kamu luar biasa bisa menyampaikan dengan sampai selesai ya. Silakan kembali lagi bersama teman-teman. Berikutnya, konsentrasi fokus tim B. Silakan memilih kotak warna. Bismillahirrohmanirrohim. Warna kuning. Warna kuning. Baik, silakan Pak Uji dengan pertanyaan. Pada bulan Februari 2015, harga beras mengalami kenaikan. Rata-rata mengalami kenaikan antara 10 sampai dengan 30%. Operasi pasar yang dilakukan oleh Badan Urusan Logistik tidak serta-merta menurunkan harga beras di pasaran. Bagaimana pendapat Anda terhadap kenaikan harga beras tersebut? 30 detik dimulai dari sekarang untuk berdiskusi. Waktunya habis. Silakan perwakilan dari tim B, Rival. Oke, Rival, dimulai dari sekarang. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Di sini kami akan mencoba menggali dari akarnya dulu. Kita jangan serta-merta menyalahkan peran bulog, tapi mari kita lihat dari akarnya dulu. Tolong semuanya yang di sini bisa menjawab dan merenungkan. Pertama, apakah rakyat-rakyat kita yang bekerja sebagai petani sudah bisa mendapatkan pupuk yang murah? Apakah rakyat-rakyat kita yang bekerja sebagai petani sudah bisa mendapatkan sarana dan prasarana irigasi yang sudah kuat? Apakah pemerintah sudah bisa menjelaskan visi yang kuat kepada masyarakat bahwa negara kita pada dasarnya, pada hakikatnya berorientasi pada bidang pertanian? Hal inilah yang harus kita pahami bersama. Lalu kemudian kita mencari solusi dari permasalahan ini. Pandangan kami, yang pertama, pemerintah harus lebih jelas dulu. Negara ini mau dibawa kemana? Dasarnya mau apa? Saran dari kami, pemerintah seharusnya bisa menetapkan dasar bahwa kita ingin menjadi negara agraris. Kemudian yang kedua, pemerintah seharusnya bisa melengkapi panca usaha tani yang meliputi penyediaan pupuk yang benar-benar bagus, berkualitas, dan juga bisa menyediakan sarana irigasi yang berkualitas. Hal ini akan mendorong timbulnya intensifikasi pertanian dan diversifikasi pertanian di Indonesia, sehingga pada akhirnya kita tidak usah lagi mengimpor beras. Kita itu adalah negara besar, masa kalah sama Jepang yang hanya 12% lahan pertaniannya. Mari, di forum ini saya ingin mengajak kepada semua masyarakat Indonesia, bahkan kepada Bapak Presiden Joko Widodo, saya mengajak bahwa Pak Jokowi, mari kita bangun agraris kita, mari kita tancapkan bahwa mungkin kita tidak bisa mengejar teknologi Singapura. Mungkin kita masih belum bisa mengejar teknologi dari Korea Selatan. Tapi tidak ada salahnya kita mencoba untuk menjadi father of farmers, ayah para petani di dunia. Lalu kemudian kami menutup bahwa ini solusi Bandung untuk Indonesia yang lebih sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya, waktu untuk menabur warna merah yang tersisa. Untuk itu langsung saja dengan pertanyaannya Pak Wiji, silakan. Tanggal 19 sampai dengan 24 April 2015 diperingati 6 Dasawarsa Konferensi Asia Afrika.
yang diikuti oleh 79 negara, 28 diantaranya kepala negara dan kepala pemerintahan. Ringkaskan dan tunjukkan perlunya atau relevansinya Konferensi Asia Afrika diperingati bagi Indonesia. Waktu untuk berdiskusi Perdamaian. 30 detik dari sekarang. Udah bisa aja. Belum bikin nomin ya bikin. Bikinin dong. Kita pulang, tewan. Tidak pulang. Ya saya bari makan. Waktunya habis. Silakan untuk Timothy. Dalam bahasa Indonesia mau Maju ke depan. perdamaian, menjaga perdamaian di dunia. Mr. Timothy, waktunya 2 menit saya berikan kepada Anda. Gunakan sebaik-baiknya. Lakukan atau sapa pembukaan dan kalau bisa dengan penutupan. Ya, 2 menit dimulai dari sekarang. Jadi, selamat malam. Menurut hasil dari diskusi kami, bahwa Konferensi Asia Afrika itu adalah tempat di mana bertemunya kepala negara. Jadi, di dalam tempat bertemunya kepala negara itu, kita sebagai bangsa Indonesia bisa memanfaatkan untuk mengadakan perjanjian multilateral, di mana kita bisa menjalin dengan hubungan-hubungan dengan negara lain. Dalam hal itu kita bisa meningkatkan dalam kerjasama ekspor-impor, kemudian juga kita dapat meningkatkan kerjasama dalam bidang pertahanan dan keamanan, di mana dalam meningkatkan bidang pertahanan dan keamanan itu sendiri, itu akan mendorong investasi penanaman modal asing di dalam negeri semakin meningkat, dan justru itu akan meningkatkan devisa dari negara kita. Kemudian dari Konferensi Asia Afrika ini kita juga dapat mendapatkan transfer teknologi, di mana kita dapat mengimpor barang-barang modal berupa mesin-mesin yang dapat digunakan untuk meningkatkan pertanian, yaitu berupa mekanisasi, sehingga kita dapat memenuhi stok di dalam negeri ini, stok swasembada pangan yang kata Bapak Jokowi kita akan mencapai swasembada pangan dalam waktu 3 tahun. Itu terbukti ketika kemarin saya baca dari hasil Konferensi Asia Afrika, itu ada beberapa pernyataan dari beberapa menteri, ada Menteri Perdagangan, terus Menteri Pertanian juga, itu mengatakan bahwa kita mengadakan kerjasama di bidang karet dan bahan-bahan perkebunan lainnya. Jadi menurut kami, hasil diskusi kami, KAA itu sangat penting bagi Indonesia, sehingga Indonesia dapat memajukan ekonominya. Terima kasih. Kalau tadi kan Rival saya mengajak untuk bernafas bersama. Kalau Timi, ayo kita goyangkan tangannya dulu ya. Yuk, relaxkan. Oke. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan untuk masing-masing timnya, tim A, tim B, dan tim C yang telah memberikan presentasi. Dan sebelumnya juga sebelum masuk ke babak berikutnya, saya ingin menyapa yang menjadi juara 1 di OIC season pertama. Ada Man Insan Cendekia. Hai, Man Insan Cendekia, Serpong diwakili oleh Gilang ya. Gilang, sebentar lagi kita akan masuk babak kotak-katik. Dan seperti yang kamu ketahui juga bahwa babak kotak-katik di Grand Final ini sangat menentukan sekali kan. Gilang, coba berikan mereka, kamu kan juga pernah posisinya berada di sini ya, tegangnya seperti apa, rasanya seperti apa, ingin mendominasi juga seperti apa yang harus dilakukan pada titik ini? Silakan Gilang. Yang jelas, berikan saya kesempatan bagi teman-teman se-Indonesia mungkin kangen dengan main Cendekia Serpong, terutama dengan salam salutnya, boleh ya Kak ya? Boleh dong. Kita beri salut dulu, beri salut! Salut, 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 salut. Kami masih ingat kok, kami masih ingat sekali. Jadi teman-teman, yang pertama sebelum saya ingin sampaikan, yang jelas teman-teman kita harus sangat bersyukur dapat menduduki saat ini. Tentu saja saya juga merasakan bagaimana beratnya melalui sesi-sesi ya, dari awal hingga jenjang grand final ini, perjuangan naik mobilnya mungkin, macetnya cawang, segala macam lah, dengan segala problemnya. Tapi ya, luar biasa bisa mencapai grand final ini. Motivasinya itu jangan dengan angka menang 50 jutanya, jangan dengan ingin mendapatkan popularitasnya, tapi untuk Indonesia cerdas. Dan terakhir, sebelum saya tutup, saya ingin sampaikan salam hangat dari teman-teman main Cendekia Serpong.
salam hangat dari ini alumni OIC season 1. Yes. Kami alhamdulillah masih in kontak, jadi kita ingin menyampaikan salam hangat dan salam bangga kami kepada season 2. Oke Gilang, bagaimana Gilang? Sekarang kuliah di mana sih? Diterima di mana? Kalau tadi Kak Ira bilang di Jepang, di mana sih tepatnya? Oke, alhamdulillah saya mendapatkan 100% scholarship di Ritsumeikan University di Kyoto, Jepang. Sekali lagi terima kasih Gilang dan juga salam untuk Man Insan Cendekia Serpong ya. Oke, itu adalah salah satu contoh yang juga mungkin bisa menjadi inspirasi untuk Anda semua yang di sini ya. Sekarang waktunya kita masuk ke babak yang paling menentukan, babak kotak katik. Peraturannya untuk terakhir kalinya di season kedua ini. Silakan Kakak. Seperti biasa, ada 25 kotak berisi pertanyaan. Kalian memilih nomor kotak, kemudian menjawab.